Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kalkulus. Kali ini membahas solusi persamaan dengan metode numerik. Dengan numerik. Dalam matematika dan sains, seringkali kita harus menyelesaikan persamaan fx sama dengan 0. X-nya adalah bilangan real atau himpunan bilangan real. Anggota himpunan bilangan real. Jika fx adalah polinom linier atau derajat 2, tersedia rumus yang eksak atau cara yang mudah untuk mencari solusi persamaan tersebut. Kalau derajat 2 ya berarti persamaan kuadrat, bisa pakai pemfaktoran atau rumus ABC. Kalau polinom linier, AX plus B sama dengan C misalnya. AX plus B sama dengan 0. Maka tinggal pindah ruas dan menggunakan sifat-sifat kesamaan. Nah, sementara untuk persamaan yang aljabar lainnya, seperti pangkat derajat 3 atau lebih, atau yang melibatkan fungsi transenden atau fungsi trigonometri, jarang tersedia rumus atau cara rumus untuk mencari solusi persamaan tersebut. Yang dimaksud adalah rumus eksak. Nah, hal terpenting dalam persamaan nonlinier adalah eksistensi solusi. Teorema nilai antara dapat digunakan untuk mengetahui eksistensi solusi suatu persamaan. Jika suatu persamaan mempunyai solusi, maka solusinya, meskipun tidak bisa dicari solusi eksaknya, maka kita bisa menggunakan metode aproksimasi atau method of successive approximation atau metode aproksimasi atau metode iterasi. Pada kuliah kali ini kita bahas metode bisection, metode atau bagi dua, metode Newton, dan metode titik tetap untuk mencari solusi persamaan nonlinier khususnya. Nah, ini mengingatkan teorema nilai antara, lihat di video sebelumnya, beberapa video sebelumnya ya. Nah, kalau W-nya ini sama dengan 0, nih ya, maka diperoleh hasil seperti ini. Jika F kontinu pada selang tutup A, B dan FA kali FB kurang dari 0, maka terdapat C anggota selang buka A, B, sedemikian sehingga FC sama dengan 0. Nah, C ini adalah solusi atau akar persamaan yang dimaksud tadi. Jadi Fx sama dengan 0 tadi. Solusinya ini atau C-nya ini bisa jadi lebih dari 1. Langsung saja ini metode bisection yang yang ada di sini sesuai dengan akibat teorema nilai antara. Kemudian E ini adalah batas error yang kita tetapkan. Ya. Batas error itu ini ya, R kurangi MN. Ini adalah error. R adalah solusi persamaan. MN adalah solusi yang kita yang kita peroleh dengan metode hampiran tadi atau aproksimasi. Selanjutnya HN ini adalah galatnya atau errornya. Nah, ikuti langkah-langkah ini. Hitung nilai tengahnya, nilai tengah antara AN dan BN. Ini iterasi yang pertama ya. Secara umum nanti lakukan untuk N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian hitung nilai FMN. Kalau FMN-nya sama dengan 0, ya selesai. Ya, itulah solusinya atau akarnya. Kemudian galatnya ini, HN sama dengan BN kurangi AN bagi 2. Nah, kemudian untuk ke iterasi berikutnya, jika FAN kali FMN kurang dari 0, maka AN plus 1 sama dengan AN dan BN plus 1 sama dengan MN. Kalau sebaliknya, yang ini. Jadi misalnya ini iterasi yang pertama. Untuk menentukan iterasi berikutnya, gunakan ini. Kalau hasilnya kurang dari 0, maka A2-nya sama dengan A1 dan B2-nya sama dengan M1. Tapi kalau sebaliknya, A2-nya sama dengan M1 dan B2-nya sama dengan B1. Untuk lebih jelas, ini cari solusi persamaan ini dengan akurasi 0,0001 atau 10 pangkat negatif 5. Nah, kalau persamaannya seperti ini, maka ini adalah Fx-nya. Ini contoh metode bisection. Nah, jelas fungsi ini kontinu. Ya, jadi menggunakan
teorema nilai antara tadi, kita bisa mencari lokasi akarnya, yang berarti menunjukkan eksistensi akar. Nah, kalau kita cek F0 sama dengan 1 dan F1 sama dengan negatif 5. Mungkin Anda bertanya, kenapa ini F0, kenapa ini F1? Ya hasil cari-cari aja. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu salah satu akar persamaan tersebut berada di antara 0 dan 1. Nah, ini iterasi pertama untuk N sama dengan 1 ya, dengan metode bisection. M1-nya 0,5, Fm1 sama dengan F 0,5. Jadi 0,5 kita substitusi ke sini. Hasilnya negatif 2,375. Kemudian ini galatnya ini harusnya H1 ya. B1 kurangi A1 bagi 2 sama dengan 1 kurangi 0 bagi 2 sama dengan 0,5. Dan langkah yang keempat, FA1 dikali FM1, F0 kali F0,5, F0-nya tadi sama dengan 1, F0,5-nya negatif 2, sekian, hasil kalinya negatif, maka diperoleh ini. Jadi A2-nya sama dengan A1, yaitu sama dengan 0, dan B2-nya sama dengan M1, yaitu sama dengan 0,5. Kalau tadi kan B1-nya 1 ya. Nah, itu baru iterasi yang pertama. Kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Namun sebelum itu ada baiknya kita lihat ilustrasinya dengan GeoGebra. Nah, jadi seperti ini dengan GeoGebra. Grafik fungsinya ini ya. Fx sama dengan x pangkat 3 kurangi 7x tambah 1. Nah, ini salah satu akarnya di antara 0 dan 1. Akar yang lainnya terletak di antara 2 dan 3. Dan akar yang satu lagi di antara negatif 2 dan negatif 3. Kita cari yang di sini dulu. Gitu ya. Nah, sebetulnya metode bisection itu cuma begini saja. Ini di antara ini kan agak jauh tuh. Kita bagi 2 gitu. Kita bagi 2. Nah, seperti ini. Nah, ternyata ini kan M1 nih. Hasilnya negatif, ini positif, hasil kalinya maksudnya nilai fungsi di titik ini negatif, nilai fungsi di titik ini positif, maka hasil kalinya negatif. Oleh karena itu ini jadi B2, ini A2. Cari lagi titik tengahnya. Dapat seperti itu. Cari lagi titik tengahnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelas, coba kita perbesar. Nah, sekarang berada di sini ya. Oleh karena itu, ini sudah bergeser ke sini. Ini tadi kan M berapa lah. Sekarang antara ini dengan ini. Cari lagi titik tengahnya. Lupa belum diklik. Klik lagi ini. Kemudian ada di sebelah sini ya. Klik lagi di sini. Dan seterusnya sampai sedekat mungkin. Sehingga selisih antara ini dengan ini kurang dari 10 pangkat negatif 5 tadi. Itu ilustrasinya dengan GeoGebra. Nanti kita kerjakan dengan Excel saja. Syukur-syukur kalau Anda mau membuat pemrograman dengan software tertentu seperti MATLAB, Maple, atau Scilab gitu ya. Sekarang kita lanjutkan perhitungannya dengan menerapkan iterasi tadi menggunakan Excel. Nah, tadi A1-nya adalah 0, B1-nya adalah B1-nya adalah 1. Ini adalah titik tengah ya. Ini ditambah ini atau boleh diambil rata-ratanya, average. Kemudian cari nilai fungsinya. Fungsinya adalah x pangkat 3 kurangi 7x tambah 1. Jadi kalau begitu, ini ya, pangkat 3 kurangi 7 kali ini ditambah 1. Kemudian ini nilai fungsi untuk B1. Dan ini nilai fungsi untuk M1. Berarti tinggal di copy saja. Nah, diperoleh seperti itu. Ini adalah
galatnya tadi, yaitu B1 kurangi A1 bagi 2. Nah, seperti itu. Nah, ini iterasi yang kedua, baru kita manfaatkan yang 4 dan 5 itu. Ini sama dengan kalau FAN, ini berarti dikali FMN, berarti ini kurang dari 0, ya, kurang dari 0, maka, oh, salah, ini harus pakai if. Jika tadi F ini dikali ini kurang dari 0, maka A2 sama dengan A1. Jika tidak, maka A2 sama dengan M1. Nah, M1-nya ini. Kita tutup. Nah, itu hasilnya. Sebentar. Kita lanjutkan mengisi B2. B2 ini sama kayak tadi kriterianya ya. Jika boleh pakai yang 5 ya, tapi pakai 4 juga tidak masalah. Jika ini tadi dikali FM1 kurang dari 0, maka kalau kurang dari 0 maka B2-nya itu sama dengan, nah ini B2-nya sama dengan MN. Jika sebaliknya, maka sama dengan ini. Nah, jadi bergeser ke 0,5 ya. Yang ini kan cuma mengevaluasi nilai ini dan ini. Oh, ya. Maksud saya ini tinggal di copy aja. Gitu. Nah, ini udah tidak diperlukan. Bisa atau boleh dihapus lah. Oke. Nah, ke bawah itu tinggal kita copy aja. Ya, boleh juga pakai ditarik aja ya. Nah, tadi kita menginginkan errornya kurang dari 0,00001 atau 10 pangkat negatif 5. Ini dia. Ini ya. Yang kita cari kan nilai tengah. Nah, jadi ini M17. Ini adalah akar persamaan X pangkat 3 kurangi 7X tambah 1 dengan galat sebesar ini. Kalau mau lebih akurat lagi, ya lakukan ke iterasi berikutnya 18, 19 dan seterusnya. Tinggal di copy aja atau diseret. Ini tinggal diseret aja kan kalau di Excel. Oke, itu metode yang pertama yaitu metode bagi 2. Kita lanjutkan ke metode berikutnya, yaitu metode Newton. Nah, ini algoritmanya. Misalkan f adalah fungsi yang terdiferensialkan. Kalau sebelumnya hanya perlu continue, sekarang harus terdiferensialkan. Jadi lebih mahal sedikit. Dan X1 adalah tebakan awal atau aproksimasi awal untuk mencari akar tadi. Ini ya. Kemudian ini errornya, yaitu selisih antara akar tersebut dengan hampiran yang kita dapatkan. Kemudian, tapi errornya diukur dengan cara ini. Selisih antara xn plus 1 dengan xn. Nah, E-nya kita tetapkan seperti tadi, misalnya 0,00001 tadi. Nah, kemudian ini iterasinya. Xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dibagi f aksen turunannya ya, xn. Makanya f-nya harus terdiferensialkan. Contohnya masih sama dengan yang tadi, masalahnya itu ya. Jadi
Ini fungsinya, turunannya ini tinggal substitusi aja ke sini. Nah, karena kita sudah tahu fungsi ini akarnya terletak di antara 0 dan 1, kita bisa pilih X1-nya 0. Atau boleh juga 1 misalnya. Oke, nah ilustrasinya dengan GeoGebra, baik kita lihat ya ilustrasinya dengan GeoGebra. Nah, sekarang kita lihat dengan GeoGebra ilustrasinya. Ini ya. Oke. Nah, oh ini harusnya disembunyikan dulu. Nah, ini kalau kita mulai dari sini ya, X sama dengan 0. Ini suku pertama berarti. Kemudian kita cari nilai fungsinya. Sini. Atau kita ambil aja titik potongnya dengan ini garis ke sana dengan ini. Ya, ini diperoleh. Ini titik potongnya. Kemudian kita cari gradien persamaan garis singgung yang melalui ini. Ya, ini jadinya. Setelah itu kita cari titik potongnya. Nah, titik potongnya itu adalah X2. Tapi ini sudah sangat dekat sekali. Sudah sangat dekat sekali. Bahkan kalau diperbesar pun, kita lihat ya, kalau diperbesar, di zoom, nah itu berhimpit. Sangat dekat sekali. Nah, seperti itu. Sudah sangat dekat ya. Jadi kalau dengan kesalahan 10 pangkat negatif 5, jangan-jangan suku kedua sudah dapat ini. Nah, ini masih terlalu dekat. Jadi kurang lebih caranya seperti itu. Ilustrasinya. Nah, sekarang kalau saya geser, mulainya suku pertamanya bukan 0. Jadi X1-nya bukan 0, tapi X1-nya sama dengan 1. Jadi ini saya geser ke sini. Supaya terlihat ya. Nah, di sini mulainya 1. Di sini nilai fungsinya, sekitar sini, kita cari garis singgung, kurva ini yang melalui titik ini tadi. Kemudian, ini titik potongnya terhadap sumbu X. Ini adalah X2, ini yang saya tunjuk. Setelah itu, ini kan namanya titik C nih. Kita cari lagi nilai fungsinya. Nah, C-nya kan itu tuh. Ini negatif 0,25. Kita cari nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 0,25 itu. Langsung aja kita buat titiknya. Seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini nilai fungsinya. Setelah itu kita cari lagi garis singgung yang melalui titik tadi, titik ini, dan ya melalui titik ini garis singgungnya. Kita klik. Nah, seperti itu. Maka kita peroleh. Nah, setelah itu kita cari titik potong dengan sumbu X. Jadi ini dengan sumbu X. Nah, tapi hasilnya udah sangat dekat sekali. Dan seterusnya, seperti itu. Jadi secara geometri sebetulnya itu yang dilakukan. Jadi milih suku sini, nilai fungsinya seperti ini ya. Jadi diperoleh titik ini, kemudian cari garis singgung, ketemu titik potong terhadap sumbu X, cari nilai fungsinya, buat lagi garis singgung yang melalui titik ini, cari titik potongnya dengan sumbu X. Jadi ini X1, X2, X3 dan dia sudah sangat dekat sekali ke titik potong. Nah, ini. Nah, ini. Nah, nanti dilanjutkan lagi sehingga makin dekat ke sini. Jadi solusi yang sebenarnya kan titik potong ini. Oke. Itu ilustrasinya. Sekarang kita beralih ke Excel untuk melakukan perhitungan. Jadi ya. Saya menyiapkan tempat di bawah. Nah, seperti ini. Ini adalah XN-nya. Ini XN plus satunya, yaitu XN dikurangi
fxn dibagi f aksen xn. Gitu ya. Tadi kita mulai dari 0. Ini sama dengan, lihat aja yang ini. Sama dengan ini dikurangi, kurung saja ya, f, oh bukan f, dikurangi, lihat ini, xn pangkat 3 kurangi 7xn tambah 1. Jadi dikurangi ini pangkat 3 kurangi 7 kali ini tambah 1. Dibagi turunannya. Turunannya itu 3xn kuadrat. Kita kurung ya. 3 kali x, 3 kali ini dikuadratkan kurangi 7. Kurangi 7. Ini hasilnya. Ya. Sementara errornya adalah nilai mutlak absolut ya. Ini dikurangi ini. Atau dibalik juga boleh kan nilai mutlak. Nah, begitu. Nah, ini boleh kita buang. Setelah itu ini jadi suku kedua. Berarti dia pindah ke sini. Ya kita buat aja sama dengan itu. Nah, yang ini tinggal di copy aja. Nah, ini juga sama, tinggal di copy. Nah, selisihnya sebesar itu. Masih kurang ya. Masih lebih dari 10 pangkat negatif 5. Jadi kita lanjutkan lagi ke, ya sebetulnya tinggal di copy saja. Gitu. Nah, langkah ketiga saja, iterasi ketiga, selisihnya sudah sangat kecil tuh. Jadi kalau begitu, akarnya adalah ini. Boleh juga yang ini, tapi ini pasti lebih dekat. Ya, bandingkan 773, ini 218. Oh, berarti yang ya inilah. Itu ya. Jadi seperti itu. Nah, silakan dibandingkan dengan, atau kita lihat perbandingannya dengan yang di atas. Dengan metode bisection. Tadi ini, anggaplah yang ini. 109. Nah, kalau ini tadi. Ya. Ini butuh 17 iterasi. Kalau ini hanya butuh 3 iterasi. Jadi boleh ini, boleh ini. Itu ya. Dengan kesalahan sebesar ini. Jadi ya baiknya yang inilah. 0,1432773218. Baik, itu metode Newton. Tapi kalau ini diganti dengan 1 juga boleh. Nah, seperti itu ya. Kalau diganti dengan 1, ya harus naik. Jadi bukan harus naik, nambah iterasinya jadi sampai ke 4 untuk mencapai batas error yang kurang dari 10 pangkat negatif 5. Jadi yang ini. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Sekarang kita lanjutkan dengan berikutnya, yaitu metode titik tetap. Ada teoremanya seharusnya, teorema titik tetap. Nah ini metode titik tetap. Misalkan f adalah fungsi yang kontinu dan x1 adalah aproksimasi awal mencari r. Sama kayak tadi ya, x sama dengan fx. Nah kalau ini fx-nya beda nih, coba nanti perhatikan ya. Seperti biasa, yang lainnya seperti itu ya, cuma ini yang kita gunakan, xn plus 1 sama dengan fxn. Ya, contohnya masih sama. Jadi kalau kita ambil x1, substitusi ke sini menghasilkan x2 sama dengan fx1. Kemudian x2-nya kita substitusi menghasilkan x3 dan seterusnya. Jika pilihan x1 ini tepat, maka kita akan memperoleh barisan yang konvergen ke akar persamaan tersebut. Nah, sudah cukup ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ilustrasi dengan GeoGebra? Sekarang kita lihat ya. Nah, saya lanjutkan. Sebelum ke ilustrasi, lihat masih ada ternyata slide berikutnya. Jadi ini ya, contohnya ini, contoh soalnya. Masih sama contohnya dengan yang tadi.
Nah, ini persamaan ini kita ubah menjadi X. Nah, ini kan 7X sama dengan X pangkat 3 tambah 1. Jadi X sama dengan X pangkat 3 tambah 1 dibagi 7. Nah, ini adalah fx-nya. Jadi beda dengan sebelumnya. Dan ini continue. Kalau ini syaratnya bagian ini continue. Gitu ya. Kemudian algoritma yang ini. Xn plus 1 sama dengan Xn pangkat 3 tambah 1 bagi 7. Nah, yang harus diperhatikan yang ini. Nah, itu kan jadi begini. Gitu ya. Dan kita bisa milih X1-nya sama dengan 0 atau X1-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita plot di GeoGebra, jadi Y sama dengan X, dan Y sama dengan X pangkat 3 tambah 1 dibagi 7. Perpotongannya itulah akar dari persamaan ini. Coba kita lihat ya. Ini hasilnya, nah seperti ini. Jadi akarnya sama seperti tadi, ada 3 ya. Ini, dan ini. Nah, ilustrasi begini. Kalau kita mulai X-nya dari 0, dari sini, kita X-nya sama dengan 0, kita substitusi ke sana. Menghasilkan 1/7 kan? Maka ke sana. Ini motong ke sini. Udah gitu, dia menjadi X lagi. Artinya ditarik garis tegak lurus dengan sumbu Y ke sana. Sampai memotong garis Y sama dengan X ini. Kemudian tarik lagi. Nah, ini kalau ini terlalu dekat ya. Mungkin ini bisa dimulai juga dari X-nya, X1-nya sama dengan 1,5. Misalnya ini. Dia akan memotong ini ke sini, tarik sehingga berpotongan dengan garis Y sama dengan X, seperti ini. Tarik lagi vertikal sehingga berpotongan dengan yang warna ungu. Tarik lagi ke sini, tarik lagi ke sini, dan seterusnya sampai dia dekat ke sini. Nah, untuk berapapun, dia akan, ini ya, misalnya yang jauh sekalipun sini, ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, nah ujungnya ke sini. Begitupun kalau mulainya dari sini. Ini ke sini, sini. Ini saya lupa harusnya membuatkan itu ya, ilustrasi yang lebih jelas. Sini, sini, nah ujungnya ke sini. Itu ya. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan dengan Excel. Ini dia. Saya sediakan tempat di bawah. Tadi kalau mau mulai dari 0, boleh. Ini sama dengan, ini saya buat 10 angka di belakang koma. Sama dengan, lihat rumus ini ya, atau yang ini juga boleh. Jadi sama dengan ini pangkat 3 tambah 1 bagi 7. Nah, seperti itu. Kemudian ini ya jadi fxn ini jadi xn plus 1. Nah, ini tinggal copy aja. Kemudian errornya nilai mutlak ini kurangi ini, atau boleh dibalik ya. Ini. Setelah itu kita copy aja ke bawah. Nah, ternyata cukup langkah keempat. Atau bahkan langkah ketiga ini. Ya. Ini kan sudah kurang dari, errornya sudah kurang dari 0 atau 10 pangkat negatif 5. Jadi akarnya ya ini. Ya, ini akarnya. Gitu. Atau yang ini juga boleh. Tapi ya ini kan nanti jadi suku. Jadi ini suku pertama, kedua, ketiga, ini keempat. Ya, tapi iterasinya hanya sampai 3. Silakan dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Itu pasti bedanya sangat kecil. Nah, apakah kita bisa memasukkan sembarang bilangan sebagai suku pertama? Nah, tentu saja tidak. Kalau ini saya ambil misalnya suku pertamanya 5, nah akan terlihat barisannya akan semakin membesar. Artinya tidak konvergen. Tapi kalau misalnya mau memasukkan negatif 2, ya masih. Nah, cuma kalau negatif 2 agak lambat tuh. Selesai di iterasi kelima. Atau misalnya ini 2, gitu ya.
Maka ini ya perlu iterasi sampai 6 untuk mendapatkan akar dengan akurasi seperti yang tadi disebutkan. Nah, terus bagaimana caranya untuk mencari dua akar yang lain? Nah, tentu saja yang bagian ini harus diubah. Ya, ini saya lebarkan. Jadi kalau sebelumnya X pangkat 3 kurangi 7X tambah 1 sama dengan 0 menjadi seperti ini. Dan ternyata untuk suku berapapun tidak akan sampai ke akar berikutnya, dua akar yang lain. Oleh karena itu harus diubah. Ini menjadi, saya sebutkan aja ya, X pangkat 3 sama dengan 7X kurangi 1. Jadi X-nya sama dengan akar 7X kurangi 1 akar pangkat 3 dari 7X kurangi 1. Gitu ya. Nah, coba kita lakukan perhitungan di sini. Kita lakukan perhitungan. Misalnya di sini ya, saya copy yang ini untuk mendapatkan suku yang lain, akar yang lain. Karena kan tadi ada 3 ya. Kita mulai dari sini. Ini suku pertamanya dan seterusnya. Jadi kita mulai dari misalnya 3. Nah, ini sama dengan tadi akar pangkat 3. Akar pangkat 3 itu gimana nulisnya? Saya lupa nih. Oh, atau nulisnya begini saja. Ini 7 kali ini kurangi 1 pangkat dikurung ya 1/3 akar pangkat 3. Nah, begitu kita hitung errornya, belakangan aja errornya. Ini sama dengan ini. Kemudian berikutnya ini kita copy. Errornya adalah kita copy aja dari sini. Nah, begitu. Tinggal kita copy aja ke bawah. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, ini pada iterasi keberapa ini? Kita copy ya. Nah, pada iterasi ke-11 kita peroleh akarnya ini. Dengan akurasi yang diminta tadi ya. Kurang dari 10 pangkat negatif 5. Jadi akar yang kedua adalah 2,57120555928. Akar yang positif. Setelah 0,147 sekian tadi. Nah, bagaimana dengan akar yang satunya lagi yang terletak di sebelah kiri yang negatif di antara negatif 2 dan negatif 3? Nah, mungkin kita coba ini kita ganti dengan negatif 2. Nah, ini dia akar berikutnya. Nah, pas juga ada di sini. Ya, iterasi ke-11 yaitu negatif 2,7144 sekian. Nah, kalau secara GeoGebranya, ilustrasi dengan GeoGebranya, coba dilihat. Nah, seperti ini ilustrasi dengan GeoGebranya. Ya, jadi kalau kita ambil misalnya dari 2 tadi, ke nilai X-nya dulu yang warna ini, ke sini, ke nilai fungsi lagi, ke grafik fungsi lagi, ke Y sama dengan X, dan seterusnya sampai ke sini. Sementara untuk mulai dari negatif 2, ke fungsi dulu, perpotongannya dengan fungsi ke sini, kemudian mendatar, vertikal, mendatar sampai ke sini. Nah, tapi kalau kita membuat seperti ini, nah, kalau tadi kan ini, sekarang yang ini. Kalau membuat seperti ini, X sama dengan akar pangkat 3 dari 7X kurangi 3, kita tidak akan mendapatkan nilai ini. Karena mulai dari berapapun, dia akan larinya kalau nggak ke sana, ke sini. Gitu ya. Itu teorema atau metode titik letak. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami. Praktiknya mudah. Jadi, untuk fungsi apapun, kalau ini kan contohnya masih polinom ya.
yang bukan polinom pun melibatkan sinus, pangkat, dan lain-lain mudah dilakukan dengan bantuan Excel. Nah, tentu lebih baik lagi kalau Anda mau belajar Silab, MATLAB, atau Maple misalnya, untuk melakukan iterasi tadi, sehingga hasilnya lebih cepat. Itu saja materi ini, videonya agak panjang. Mudah-mudahan sabar nontonnya. Itu saja. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.